Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urut-urutannya di dalam pembahasan kitab tauhid itu dimulai dari bayan tauhid, penjelasan berkaitan dengan tauhid itu apa. Ifradullah bil ibadah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk peribadatan tadi. Ifradullah bima yastahiqu minal uluhiyah wal rububiyah wal asma'i was sifat. Jadi mengisahkan Allah hanya satu-satunya yang diibadahi, hanya satu-satunya yang diyakini menciptakan dan mengatur segala-galanya, ya, artinya alam, benda, barang dan sebagainya. Di situ ada hukum-hukumnya Allah. Kemudian menyatukan Allah, mensatukan Allah dari fi asma'ihi wa sifatihi, dalam asma dan sifat. Allah itu punya nama-nama yang tidak sama dengan nama manusia, salah satunya. Kalau nama Allah itu Alam wa Awsaf wa Akmal, nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah itu sama. Nah, kalau manusia tidak, kadang namanya baik, belum tentu naudzubillah sifatnya tidak baik. Tapi kalau Allah enggak, semuanya baik. Maka disebut al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang kedua sudah membahas mengenai fadilul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ya, keistimewaan dua kalimat syahadat itu apa? Dan dosa yang bisa diampuni. Nah, sekarang ini istimewa. Mudah-mudahan yang hadir ini atau yang tidak hadir masuk dalam kategori yang disebutkan ini. Apa itu? Man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adabin. Siapa yang mengamalkan tauhid sebenar-benarnya itu pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Nah, ini bukan karangan seseorang, bukan karangan ulama, tapi dawuhnya Nabi. Nah, kalau dawuhnya Nabi, nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang didawuhkan Nabi. Nah, cuman kata penulis kitab tauhid ini, siapa yang bisa mencapai derajat seperti ini, itu maratibul a'la, tingkatan orang paling tinggi, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Oh, kalau begitu ada proses orang masuk surga dan dihisab dulu. Iya. Ada siksa dulu. Jawabnya iya. Kita pilih yang mana? Berarti nggak pilih kan? Dihisab dulu baru masuk surga. Dua, ya, disiksa dulu baru masuk surga. Tiga, menurut ini tidak pakai disiksa, tidak pakai dihisab, masuk surga. Yang mana ini? Yang terakhir, iya dan tidak, tergantung kita. Nah, begitu, tergantung kita. Ya, nah penjelasannya begini.
Jadi tahqiqut tauhid, orang yang mengamalkan tauhid sebenarnya jadi takhlisut tauhid minasyirkil akbar wal asghar. Bebaskan diri kita itu dari berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Orang tidak disebut mengamalkan tauhid murni kalau masih ada syirik besar maupun syirik apa? Kecil. Contoh yang dialami oleh saya dan kita semuanya, saya alami. Apa itu? Syirik kecil, ria. Apa tadi Pak? Ria. Ria itu apa? Kalau bahasanya masyarakat itu paling gampang is pamer. Tapi kata Nabi tidak. Nabi memberi contoh orang sholat. Nah, berarti kan semuanya itu. Sahabat juga sholat. Jangan saya juga sholat. Dawuhnya Nabi, qama rajulun fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ini Mas ya, orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus ya, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Berarti penyakit itu kemungkinan menimpa saya enggak, Pak? Sama tidak boleh sungkan Pak. Ada kemungkinan menimpa saya? Iya. Menimpa panjenengan? Teman-teman sama saja. Sama saja. Ya, kalau kita sama-sama hambanya Allah, bukan karena seorang A, bukan karena seorang B. Jadi takhlisut tauhid maknanya takhlisuhu minasyirki al-akbar wal asghar wa min kulli bid'ah dan segala kebid'ahan wa minal ma'asi dan berbagai kemaksiatan wa dzalika bi kamalil ikhlas billahi fi kulli qawlin wa amalin wa iradah. Nah kalau bisa begitu itu dia menyempurnakan keikhlasannya tauhidnya tadi, baik itu ucapan, baik itu perbuatan maupun kehendak, semua harus dibebaskan dari perbuatan syirik. Inilah yang dimaknai dengan tahqiqut tauhid, orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya tadi. Nah di kitab yang lain lagi itu ada keterangan tambahan. Wala yakunu illa bi umurin salata. Orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya tidak mungkin, Pak, kecuali dengan 3 hal. Berarti jenengan dan saya kalau bisa mencapai 3 hal ini termasuk kategori orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya. Apa? 1, al-ilmu, pakai ilmu. Sudah saya beri contoh tadi. Orang sholat kalau nggak ngerti ilmunya sholat, nggak ngerti riya, ada kemungkinan sholatnya kena riya nggak? Lama mas sholat itu ini, gak enak orang mau tunggu aku sakano. Ya, sampai itu nggak biasanya sholat begitu itu kok lama tadi. Ya gak enak kok ada mau tua di sebelah rumah, ya sebelah saya tadi kan jejer sama saya. Nanti dikiranya saya itu sholatnya nggak bisa sholat. Itu maka harus pakai ilmu. Orang Islam itu ada kewajiban berilmu. Entah berapa puluh kali saya ngomong itu ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatun dinil islami bil adillah. Jangan dan saya itu kewajibannya untuk mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam. Tapi mengerti pakai dalil. Coba saya tanya, ada nggak orang Islam nggak bisa nyupir mobil? Ada. Sampai itu orang Islam nggak bisa nyupir mobil, dosa nggak? Caranya gimana kalau dia nggak bisa nyupir mobil? Ya nyeluk kerepai. Tapi kalau ada orang Islam nggak bisa caranya sholat jamaah, ya apa sholat jamaah itu? Saya ini kali gimana itu? Keliru nggak kira-kira Pak? Mohon maaf, mudah-mudahan tidak riak ya.
Hari Senin sholat maghrib dan isya, Senin kemarin. Bukan Senin yang kemarin, Senin sebelumnya lagi, Senin tanggal 3 kalau nggak salah itu. Ya tanggal 3 itu Senin kan, Selasanya kan tanggal 4. Qadarullah, Allah mentakdirkan saya mengimami jamaah-jamaah di bandara di Jeddah karena umroh. Jamaah ada sekitar 15-20 orang yang sholat kan di jamaah maghrib sama isya, betul Pak ya? Karena mau naik pesawat. Saya baru sholat maghrib, baru dapat 1 rakaat. Yang imami saya suruh imami sama. Tiba-tiba ada rombongan lagi orang Indonesia ikut sholat, tapi dia tidak ikut dalam satu jamaah, membuat jamaah sendiri. Ngerti maksud saya? Pertanyaan saya, menurut hukum fikih boleh nggak ya Pak? Iya, ada jamaah masih berlangsung sholat yang sama, dia karena merasa temannya ini bukan temannya gitu loh, bukan rombongannya, buat sendiri, boleh nggak? Dimarah-marahi sama orang Arab. Betul Pak. Cuma diam saja, itu yang imamnya setelah sholat itu dimarahin, diam aja. Kenapa? Nggak ngerti maksudnya. Oleh mutawifnya diterjemahkan. Boleh Pak tadi. Ini contoh. Kalau orang Islam tidak mengerti caranya, tekniknya sholat apa? Jamaah. Jamaah kalau syarokat dapat dia ngomong itu kita terkoi dia apa caranya? Nggak ngerti. Itulah maka dalam kitab tauhid yang lain, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama. Kalau tidak mengerti ya kayak begitu itu tadi. Bil adillah pakai dalil. Jadi kitab tauhid ini merekomendasikan orang yang mengamalkan tauhid sepenuhnya la yakunu illa bi umurin thalatha. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan kecuali dengan 3 hal. 1 pakai ilmu. Ilmu apa kira-kira Pak? Ya ilmu berkaitan dengan mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Orang nggak ngerti batalnya sholat saja, nggak ngerti batalnya. Cuma sampai tadi sholat 2 rakaat itu kok tidak dibatalkan. Ya nggak apa-apa loh menuntut aku dibatalkan. Kan nggak ngerti. Ini kan begitu. Cuma sampai itu orang ini sama bolak-balik kan dukun, naik takok, omah sebelah mana yang tepat itu untuk dibeli menghadap kemana. Karena akhirnya sampai itu Jumat Pahing istrinya Rebo Pon. Karena tidak ngerti, maka dia tanya sama dukun terus gak ada ilmu di situ. Ini loh makanya orang tidak mungkin mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali pakai apa? Ilmu. Mestinya majlis taklim itu rame Pak. Ini jenengan berkesempatan, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah SWT. Jadi saya ulangi, wala yakunu illa bi umurin thalatha, tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3. 1 al-ilmu. Yang kedua al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah satu-satunya. Ya. Yang ketiga adalah al-inqiyadu billah. Sepanjang-panjang hidupnya itu adalah berpedoman kepada Allah, syariat Allah. Kalau bisa pakai ilmu, mana tauhid, mana syirik. Kalau bisa orang berkeyakinan bahwa Allah nggak satu-satunya, ya. Nanti ada keterangannya panjang lebar yang kedua ini. Dan yang ketiga, orang berkeyakinan sepanjang hidupnya itu terkoneksi dengan Allah, baru bisa mengamalkan tauhid sepenuhnya. Nah adik-adik, kalau bawa HP, di dalam HP itu ada Qur'annya, bisa dilihat surat An-Nahl ayat 120. Kalau tidak ada yang bawa HP di dalamnya ada Qur'annya, saya baca sendiri. Ya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ada terjemahnya Pak? Beda.
Suhail. Inna Ibrahim, apa maksudnya? Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ummatan. Umat itu apa? Nah, bapak-bapak, adik-adik, kalau antum mempelajari masalah tafsir di dalam Al-Quran, satu kalimat dalam Al-Quran itu bisa maknanya macam-macam. Contohnya ini, umat di sini itu maknanya bukan umat manusia. Saya beri perbandingan. Di Quran itu ada begini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Umat di sini itu maksudnya apa? Ta'ifatun minan nas, kelompok manusia. Surat An-Nahl. Saya ulangi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Nah, umat ini maknanya apa? Kelompok manusia. Tapi surat An-Nahl ini ya beda. Inna Ibrahim kana ummatan. Nah, umat ini beda. Sama dengan yang beda dengan yang tadi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummatan. Umat itu apa? Imaman, pemimpin. Nah, beda. Kalau tadi apa? Ummatan itu apa? Umat manusia. Ini imaman. Ya. Kemudian qanitan lillah, sangat patuh kepada Allah, hanif, lurus, walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang apa? Syirik. Nah, ini jenengan dan saya didhawuhi oleh Allah tentang Nabi Ibrahim. Terus oleh penulis kitab Tauhid ini, Nabi Ibrahim itu dipakai sebagai role model. Ini loh contohnya orang yang mengamalkan tauhid sebudi-budinya. Ya. Nah, siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Pertanyaannya ini, mengapa Nabi Ibrahim? Jawabannya gampang. Nabi Ibrahim itu hidup, tumbuh kembang di lingkungan yang penuh dengan apa? Penuh dengan tauhid atau penuh dengan syirik? Jadi itu Nabi Ibrahim hanyut di situ apa menentang? Menentang. Tiga, apakah Nabi Ibrahim punya keberanian menentang kesyirikan tadi? Nah, cuma saya mau tanya sampean gak sungkan. Apa sampean punya keberanian menentang kesyirikan? Kata kawan gitu. Biarin aja Pak. Paling tidak semampu-mampunya panjenengan dan saya ikut mengupload. Oh, ini kajian tauhid supaya masyarakat dapat pencerahan. Minimal di situ. Karena dakwah itu menyelamatkan orang, Pak. Dakwah itu menyelamatkan orang. Nah, saya ulangi di sini, Nabi Ibrahim tadi disebutkan di situ adalah qanitan, al-qunut, subut, wa dawam. Fakana Ibrahim, Nabi Ibrahim tadi adalah thabitan ala ta'atillahi. Jadi sepanjang-panjang hidupnya Nabi Ibrahim itu taat sama Allah terus. Ya. Jadi al-qunut, qanitan itu sepanjang hidupnya selalu mentaati Allah. Hanif itu maknanya ma'ilan anisyirki, mu'rid anisyirki wa ahli. Itu berpaling dari perbuatan syirik dan macam-macamnya. Jadi kalau bisa sepanjang hidupnya itu selalu mentaati Allah. Kemudian yang inti ma'ilan anisyirki, berpaling dari syirik, hanif. Kemudian walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak berlama-lama, ini saya bacakan hadis yang agak panjang yang berkaitan dengan orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya. Ya. Itu akan dijamin orang itu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diapakan? Disiksa. Nah, gimana ceritanya? Di kitab ini ada
Ya, agak panjang tapi saya ambil hal-hal yang inti-intinya saja. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh uridat alayyal ummamu fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Jadi saya itu ditunjukkan, kata Nabi, itu pemandangan zaman dulu. Nah, cuma tak cari-cari itu gimana caranya Rasulullah ditunjukkan pemandangan umat-umat zaman dulu itu. Apakah semacam ada layar monitor Nabi ditunjukkan zaman dulu, ataukah ketika Nabi bermimpi, ataukah ketika Nabi menjalankan apa? Isra Mi'raj. Tetapi hadis ini sahih, ya. Saat berkata Nabi dawuh uridat alayyal umam fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulani wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya terjemahkan. Saya itu Mas ditunjukkan umat-umat zaman dulu. Saya tahu ada nabi, di belakangnya cuma satu orang. Ada nabi lagi, di belakangnya 1 dan 2 orang. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Caranya sudah berapa nabi tadi? Halo? 3 kan? Nabi yang di belakangnya 1 orang, 1 lagi nabi di belakangnya rajulun wa rajulani, 1 dan 2 orang. 1 lagi laisa ma'ahu ahadun, tidak seorang. Dari situ panjenengan dapat ilmu dari hadisnya Nabi. Oh Pak Ustaz, kalau itu ada nabi yang tidak ada umatnya. Jawabannya iya. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Iya. Nabi yang paling banyak pengikutnya, halo, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya. Kemudian keterangan berikutnya, wan nabiyya wa laysa ma'ahu idruki ali salatun alimun. Tiba-tiba saya ditunjukkan ada rombongan yang sangat amat besar. Ya. Fadhanantu annahum ummati. Saya pikir itu umatku karena jumlahnya banyak. Wakilani, lalu dikatakan kepada saya oleh malaikat Jibril, hadza Musa wa qaumuhu. Ini umatnya siapa? Musa. Berarti umatnya Nabi Musa banyak apa sedikit? Banyak. Dari mana kau tahu kalau umatnya Nabi Musa itu banyak? Nah, itu kata Pak Ustaz, bukan kata saya. Tak kata siapa? Hadis. Ya. Jadi fadharantu anna ummati faqila hadza Musa wa qaumuhu. Fanadartu fa idza huwa sawadun 'alimun. Lalu saya melihat terus. Tiba-tiba ada rombongan yang sangat amat besar. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini Muhammad umatmu. Wa ma'ahum sab'una alaf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara umatmu yang banyak, aduh, umatnya siapa tadi Pak? Banyak apa sedikit? Perhatikan, sab'una alaf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Jangan kepingin masuk di sini kan? Oh enggak apa-apa Pak. Terus ini Nabi yang maksa. Berarti 70.000 ini orang ini istimewa kan? Bahasa kita maratibul a'la. Orang ini tingkatan paling tinggi Pak. Masya Allah. Coba jangan menang. Andai kata 70.000 itu deretan angka nomor 1 sampai nomor 70.000. Dimulai sahabatnya Nabi Abu Bakar, Umar dan seterusnya, sampai para sahabat, sampai tabi'in, para ulama dan seterusnya, sampai 2025 ini, sampai dengan kira-kira jangan keduman kan? Kira-kira Ustaz gurun tentu sab'una alaf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. 70.000
dari umatmu itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ya, thumma nahda wa dakhala manzilahu fa khadha an-nasu fi ulaika. Kemudian Nabi berdiri setelah cerita kepada para sahabat tadi, masuk di rumah. Berarti nggak diterangkan yang seterusnya itu apa? Nah sekarang saya tanya, mengapa kok begitu Pak? Jadi Nabi ini ngoyo-ngoyo 70.000 dari umatmu itu masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Selesai, kemudian Rasulullah masuk di rumah, tutup. Kenapa kok begitu? Karena ini persoalan yang serius, yang sangat penting. Itu Nabi tidak langsung menerangkan, supaya para sahabat itu apa? Berpikir dulu. Orang kalau konsentrasinya tidak di atas, diberi ilmu, itu diterima apa enggak? Orang kalau tidak konsentrasi, itu diberi, diterima enggak? Bisa diterima apa enggak kira-kira? Enggak. Anak-anak kacau Pak, enggak usah dikasih pelajaran. Enggak apa-apa, seperti yang ngomong. Kalau di rumah enggak, bisa diterima enggak kira-kira? Tidak boleh begitu. Dosen kepada mahasiswa juga begitu, Pak Guru kepada muridnya juga begitu, sama Pak. Ustaz kepada jamaahnya begitu. Wis gelisah kabeh Pak, potongan kabeh wis wabillahi taufik wal buyar. Ini Nabi ditinggal masuk itu. Sehingga para sahabat yang di luar itu berpikir Pak. Nah inilah yang penting. Apa berpikirnya? Qala ba'du fala amamul ladina sahibu Rasulullah. Ada yang ngomong sahabat itu. Siapa yang 70.000 itu? Barangkali sahabatnya Nabi. Waqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan fala alahumul ladzina ulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Barangkali orang yang lahir dalam keadaan setelah Islam kemudian sepanjang hidupnya tidak syirik. Pada karu Asia, lalu para sahabat menyebut yang lain-lain lagi. Ada yang menyebut barangkali orang yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah saat itu. Macam-macam yang dibahas para sahabat. Ya, fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Maka setelah itu Rasulullah keluar. Fa'akhbaruhu bima yaqul. Kemudian sahabat cerita, Nabi katanya ini tadi sahabatnya Nabi yang 70.000 tadi. Katanya ini tadi orang yang lahir dalam Islam sampai mati tidak syirik. Katanya ini yang tadi hijrah dari Mekah ke Madinah ya Yathrib. Faqala, lalu Nabi memberi penjelasan. Gini Mas ya, yang 70.000 tadi, umul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sebelum diterjemahkan, dengan bisa mengira-ngira ada berapa syarat yang disebutkan oleh Nabi. Umul ladina la yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada berapa? 4. Jadi versi hadis ini di bab ini orang yang istimewa masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa ada 4. 1, la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah. Tak potong dulu. Ruqyah boleh nggak Pak? Halo? Ruqyah itu apa? Hah? Makna bahasanya ruqyah itu bacaan, doa. Tetapi yang dimaksudkan di sini kok tidak boleh diruqyah. Dalam penjelasan kitab tauhid namanya ruqyah syirkiyah, ada syiriknya. Yang syariah minal kitab wa sunnah, dari kitab dan sunnah boleh. Contoh yang syirkiyah, Abdullah bin Mas'ud pulang, tahu ada istrinya pakai kalung. Ditanya, mahari, zaman kau pakai kalungan ini ada apa? Khaitun ruqyah lihi. Ini kalung ini Mas sudah diruqyah. Ditanya-tanya dari mana? Ternyata dari orang Yahudi. Oleh Abdullah bin Mas'ud ditarik. Lalu Abdullah bin Mas'ud bilang, anti Abu Abdullah bin Mas'ud adalah niat syirki.
Sampai itu loh orang keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Kalau nanti berbuat sini kayak begini. Inna ma yakfi antakuni kama qala Rasulullah. Itu cukup seperti yang diajarkan oleh Nabi itu. Terus Abdullah bin Mas'ud bilang, Rabbin nas alidul baksa iswi anta sabila sifa ila sifa kasifaan la yughadiru. Ternyata ini apa? Doanya untuk mendoakan orang yang apa? Sakit. Ada lagi Pak, agak panjang. Bismillah artika wa wallahu yashfika min kulli da'in fika wa min syarri nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu maknanya memohon kepada Allah agar penyakit ini dihilangkan oleh Allah. Nah, di dalam pandangan tauhid ya, yang jenengan pelajari dan saya pelajari, orang itu bisa memainkan dua kalau sakit. Bukan hanya sakit, apa saja. Satu, bi amrin hisyin maklumin. Yang kedua, bi amrin syar'iyyin maklumin. Bi amrin hisyin maklumin yang pertama, ini menurut nalar, menurut ilmu, menurut ini. Sakit apa Pak? Kolesterolnya tinggi, oh minum simvastatin sebulan. Boleh? Nanti lain kali pas pagi-pagi nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, oh asam uratnya tinggi, suruh minum apa? Akupurin orang. Oh nanti lain kali tensinya tinggi, suruh minum apa? Amlodipin. Benar Pak ya? Mudah-mudahan jangan tidak mengkonsumsi itu semuanya. Saya juga tidak Pak. Ini ilmunya Pak Dokter. Ini boleh, namanya fisyon atau qadariyun maklumun. Yang syar'i yang dibacakan itu tadi. Kalau saat ini kolesterolnya tinggi sampai dirawat kok dibaca nono, kok gak ngerti itu urusannya Allah ini. Ya. Dan nanti ada pembahasan khusus mengenai rupiah, majah api rupiah. Hitung-hitungan kira-kira habis hari raya ya. Ada babnya di sini. Ya. Jadi satu kata Nabi la yastarqun. Yang kedua apa yang tahun? Yang tahun itu kalau ada luka itu ditempelkan besi panas terus dicoskan di sini. Boleh Nabi tidak boleh. Sekarang tidak ada itu ya. Tapi zaman jahiliyah ada, dilarang. Qabla Islam. Ya sebelum Islam itu ada begitu. Macam-macam Pak tradisi jahiliyah itu ada kitabnya sendiri tuh. Apa? Masyakil jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah itu dikumpulkan oleh para ulama itu ada 100 masalah. Makanya saya kadang-kadang ngomong ini kelihatannya abadnya sudah modern, sudah tidak jahiliyah, tapi mungkin masih mengidap pikiran apa? Jahiliyah, betul itu Pak. Nah, jahiliyah itu ada yang tahu. Nah, yang ketiga ini yang ada di masyarakat. Wala ya tatoyarun. Tatoyur itu mengatakan orang beruntung, tidak beruntung, bahagia, tidak bahagia, sukses, tidak sukses, melihat dan mendengar benda dan barang, fenomena-fenomena yang tidak masuk akal. Saya ini rencananya beli mobil. Kapan? Ya, 2 hari yang akan datang, tanggal 4 hari Rabu itu. Oh, pada tanggal Rabu. Jangan hari Rabu. Kemis main-main. Loh kamu? Sampai itu kepengen selamat atau enggak kepengen mobil itu. Saya itu enggak cocok karena lahir sampai itu akad pon. Nah, kalau akad pon itu enggak boleh beli mobil di hari Rabu. Harusnya di sini. Itu kalau dipercayai namanya apa? Atau yo. Enggak boleh di dalam Islam. Nasib orang tidak tergantung di situ. Ya. Ada orang rombongan gini naik mobil, tiba-tiba pas di jalan raya ada orang membawa jenazah. Pikirannya agak jelek. Masuk lihat gini, balik aja. Apa? Garai apa gitu? Adakah pikiran begitu di masyarakat? Banyak apa sedikit? Banyak. Orangnya ikut ngaji ini. Tidak boleh. Itu sihir tidak boleh. Ada keterangan sendiri bab 28. Maja fit tatayyuri. Nah yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal. Ini masing-masing ada keterangannya. Ruqyah nanti juga ada keterangannya sendiri. Tatoyur juga ada keterangannya yang panjang lebar. Kemudian
tawakal juga ada. Al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan, menyerahkan kepada Allah. Ya. Terus melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Jadi ketika Nabi menerangkan versi hadis ini ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Syaratnya 4 itu tadi. Berarti menurut pemikiran para ulama bukan deretan nomor 1 sampai nomor 70.000. Tapi apa? Menunjukkan jumlah yang apa? Banyak. Karena bahasa Arab 7, 700, 70, 777 itu menunjukkan apa? Banyak. Kita kasih perbandingan kalau Jawa. Ya, namun saya suwidak jaran. Apa itu maksudnya? Banyak loh. Usman hari itu nakali kakak kamu harus dituturi pen suwidak jaran. Maksudnya? Apa suwidak jaran itu maksudnya kuda pertama, kedua sampai 60? Nah, maksudnya apa? Banyak. Dan itu nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya sudah jalan itu istilah orang Jawa. Saya maksudnya apa? Banyak. Nah kalau terjemahkan bahasa Indonesia nggak cocok. Anak itu nakal Pak. Sudah diberitahu 60 kuda. Cocok deh. Apa maksudnya? Sudah diberitahu 60 kuda itu masih nggak manut. Ya nggak cocok, nggak bisa. Masya Allah, berarti ini termasuk jumlah yang banyak. Berarti kemungkinan sampai orang 2025 ini enggak kira-kira? Oh, sampai hari kiamat. Karena banyak. Dan Nabi menyebut syarat yang 4 tadi. Dan nanti di masing-masing itu diterangkan sendiri-sendiri. Ruqyah itu apa? Tatoyur itu apa? Tawakal itu apa? Tapi sementara pedoman panjenengan la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat itu tadi. Tiba-tiba ada orang berdiri namanya Ukasha. Orang itu berdiri. Begitu Rasulullah menyebut begitu. Ya Rasulullah, kata Ukasha. Ya. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Nabi tolong dong saya ini didoakan supaya saya ini termasuk yang 70.000. Apa jawabannya Nabi? Anta minhum, iya kamu termasuk yang 70.000. Ini sudah kalong 1 Pak ya. Ya sudah ditempati siapa? Ukasha yang bisa. Ada orang lain lagi niru kayak Ukasha. Faqala rajulun akhar, maka ada orang lain berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Nabi berdoalah kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000. Apa jawabannya nanti? Sabakoka biha Ukasha. Oh, kamu itu sudah kedahuluan Ukasha itu nanti. Ini Rasulullah Pak, kalau ngendiko itu enak. Dianalisa menurut kitab tauhid, mengapa Rasulullah dawuh begitu yang kedua tadi? Supaya orang yang hadir di situ tidak semuanya angkat tangan. Diberhentikan dengan kata-kata sabakoka biha Ukasha. Kamu terlebih dahulu didahului siapa? Ukasha. Ada analisa oleh para ulama yang lain-lain ini munafik sehingga tidak termasuk dalam masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ini kalau Rasulullah itu kalau ngendika dawuhnya enak. Untuk membendung tidak semuanya angkat tangan. Sabakoka biha Ukasha. Kamu sudah didahului Ukasha itu tadi. Coba kalau pakai bahasa Jawa Surabaya itu bisa begitu kelakuan yang menuju surga ya. Tidak ada Nabi tidak pernah begitu. Nah inilah yang kita telusuri. Ini saya ulangi lagi, sudah bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Ini jumlahnya ada 67 judul. Kalau jenengan rajin, mudah-mudahan Allah memudahkan sampai khatam pada 67 judul, variasi macam-macamnya. Dengan begitu mudah-mudahan bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya. Ini yang dijamin Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya. Adallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.